Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai tulang dan fungsinya. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan bahwa tulang itu adalah alat gerak pasif manusia. Nah, yang alat gerak aktif itu adalah otot. Nah, yang sekarang kita akan bahas mengenai tulang dan fungsinya. Perhatikan di layar, Ibu mengambil gambar dari buku siswa tema 5, subtema 2, pembelajaran 2. Perhatikan, kita mulai dari paling atas ya, tengkorak. Ini, apa sih fungsi tengkorak? Nah, tengkorak itu berfungsi melindungi organ penting di kepala kita. Organ apa yang ada di kepala kita? Iya, benar, otak. Otak ini seperti bos buat tubuh kita, karena otak memberikan perintah ke seluruh tubuh dan organ tubuh. Nah, kemudian berikutnya rahang bawah. Nah, rahang itu ada atas, ada bawah. Selain membentuk struktur mulut, fungsi tulang rahang bawah bersama dengan tulang rahang atas adalah untuk melindungi saraf-saraf dan otot-otot penting di sekitar mulut dan tengkorak. Oke, tulang berikutnya adalah tulang leher. Fungsi tulang leher tidak hanya sekedar menjadi jalur tempat saraf dan pembuluh darah di leher, tetapi juga menjadi pelindung bagi saraf dan pembuluh darah di tulang belakang dari kerusakan. Nah, itu untuk tulang leher. Berikut tulang selangkah. Nah, ini tulang selangkah dan tulang belikat ini sering muncul di ujian kelas 6. Nanti anak-anakku kalau naik di kelas 6 pasti sering dapat, karena kadang tertukar antara tulang selangkah dan tulang belikat. Perhatikan baik-baik ya, yang mana dibilang tulang selangkah, yang mana tulang belikat. Nah, tulang selangkah, apa sih fungsi tulang selangkah? Nah, fungsi tulang selangkah itu ada banyak. Salah satunya itu mencegah dislokasi bahu. Fungsi tulang selangkah yang paling utama adalah menopang lengan dan bahu agar bisa bergerak bebas. Nah, selain itu juga tulang selangkah ini berfungsi untuk melindungi saraf dan pembuluh darah yang ada. Tulang berikutnya kita berpindah ke tulang belikat. Nah, fungsi tulang belikat ini adalah sebagai penghubung antara tulang lengan atas atau humerus dengan tulang selangkah agar bisa menjadi satu kesatuan yang menyokong pergerakan lengan. Nah, itu fungsi dari tulang belikat. Kita pindah ke tulang dada. Perhatikan anak-anak, tulang dada. Nah, fungsi tulang dada itu untuk melindungi organ yang ada di dalam. Nah, organ apa saja yang ada di dalam itu adalah organ jantung, paru-paru. Nah, itu vital buat kita. Berikut tulang belakang. Oke. Nah, perhatikan anak-anak, ini tulang belakang. Salah satu fungsi dari tulang belakang adalah menjaga sumsum tulang belakang atau pusat saraf yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pusat saraf ini berhubungan dengan saraf yang ada di seluruh organ dalam tubuh manusia. Tulang punggung memberikan struktur dan menyokong tubuh. Ada dua fungsinya, memberikan struktur dan menyokong tubuh serta untuk melindungi tulang belakang. Kita lanjut, tulang pengumpil. Perhatikan, yang ini adalah tulang pengumpil. Fungsi tulang pengumpil adalah untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Lanjut, tulang hasta. Nah, tulang hasta bersama dengan pengumpil itu membantu rotasi tangan. Rotasi ini yang memungkinkan fungsi maksimal pergelangan tangan, dan jadi itu fungsinya yakni untuk membantu pergerakan tangan. Berikut tulang telapak tangan. Nah, ini
Fungsinya itu untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Nah, fungsi lainnya untuk memberikan bentuk terhadap bagian telapak tangan. Nah, selain tulang telapak tangan, ada juga tulang pergelangan tangan. Di sini dia lokasinya, tempatnya. Nah, fungsi tulang pergelangan tangan itu untuk membantu pergerakan dalam misalnya mengetik, berolahraga, memegang, dan lain sebagainya. Berikut kita pindah ke tulang paha. Ini tulang paha. Tulang paha berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul, sehingga penting sebagai alat gerak manusia bagian bawah. Nah, tulang paha ini menjadi tulang terbesar dan terkuat pada tubuh yang berfungsi untuk transmisi kekuatan dari tibia ke sendi panggul. Berikut kita lanjut ke tulang tempurung lutut. Ini lokasinya, dia ada dua ya, karena kaki manusia ada dua. Begitupun juga dengan tulang pengumpil ada dua, ada kanan, ada kiri. Kita lihat tulang tempurung lutut itu fungsinya untuk membungkus dan melindungi sendi lutut. Berikut tulang kering. Ini dia tulang kering. Nah, fungsi tulang kering bagi tubuh manusia yang paling utama adalah sebagai penyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Tersambungnya lutut dan pergelangan kaki membuat kita dapat menggerakkan pergelangan kaki. Nah, itu untuk tulang kering. Berikut tulang betis. Tulang betis fungsinya itu untuk melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Nah, itu adalah fungsi dari tulang betis. Berikut tulang pergelangan kaki. Yang ini dia berfungsi memungkinkan adanya gerakan naik turun kaki karena adanya sendi engsel, memudahkan manusia agar dapat melangkah dan berjalan dengan cara yang begitu nyaman dan efisien, menjadi penghubung antara tulang tungkai lengan bagian bawah terhadap telapak kaki. Kemudian dalam pergelangan kaki, tanpa kita sadari ada sendi putar yang dapat membantu pergerakan dari telapak kaki agar bisa difungsikan lebih fleksibel. Nah, itu tadi tulang beserta fungsinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.